Ada tempat-tempat di dunia yang tidak memilih, yang menerima apa saja yang datang. Angin, ombak, cahaya, dan juga beban. Pulau Merak kecil adalah salah satunya. Dari atas, ia terlihat seperti permata. Tapi permata pun bisa retak jika terlalu lama diabaikan. Sayangnya, orang-orang memang banyak datang untuk melihat keindahan. Tetapi keindahan yang tidak dijaga tidak akan bertahan untuk generasi berikutnya. Laut itu setia, ia selalu datang. Tapi kesetiaan itu kini membawa konsekuensi. Setiap gelombang mengikis 1 sentimeter tanah yang tidak akan pernah kembali. Pulau ini bukan milik siapa-siapa, tapi bagi mereka yang hidupnya bergantung pada laut di sekitarnya, Pulau Merak kecil adalah bagian dari nafas mereka. Sampah tidak pernah memiliki tujuan, ia mengikuti arus, dan arus membawanya ke sini, ke pantai yang dulu bersih, ke air yang dulu jernih, ke tanah yang dulu menyambut hanya alam. Plastik bisa bertahan ratusan tahun di lautan. Tetapi, kecantikan sebuah pulau tidak selama itu. Tidak jika kita terus diam. Mangrove bukan sekedar pohon. Ia adalah tembok hidup. Rumah bagi kepiting dan ikan kecil. Akar yang mengikat bumi agar tidak lepas ke laut. Tapi tanpa perawatan, bahkan tembok hidup pun bisa mati. Kita memang tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang, tapi kita bisa memilih apakah kita akan terus membiarkan yang tersisa juga pergi. Pulau Merak kecil tidak perlu menjadi sempurna. Ia hanya perlu diberi kesempatan untuk tetap ada. Yang kita tinggalkan di sebuah tempat adalah jejak dari siapa kita. Kalau Oma dari 2019 di sini, tiap hari Jumat itu ada untuk ibaratnya bersih-bersih itu Jumat, berkah bersih-bersih gitu. Diharuskan ya. Dalam 2026 ini dia semakin alhamdulillah udah pada maju, udah ditata warung-warung. Harapan Oma ya, makanya Oma ini sering dimasukin TikTok Oma supaya rame ya, biarin semakin maju lah pantai Pulau Kecil Merak ini gitu loh. Harganya juga masih harga 2019, tidak pernah naik-naik. Sebelumnya sih saya sudah pernah sini karena pemandangannya ya yang benar-benar menurut saya itu wah banget. Ada satu sih yang menarik sih, apa tuh? Sampahnya banget. Awal sih ya, waktu pertama kali saya datang ke sini itu masih bagus banget, cuman karena viral gitu tuh ya, karena semakin kesini semakin viral gitu. Sekarang tuh sampahnya makin nggak terkoordinir gitu. Kalau ditanya perasaan banyak sampah sih sedikit kecewa ya, karena yang seharusnya alam ini kita jaga gitu kan, karena banyaknya sampah jadi menurut saya aduh rada kacau gitu. Sangat disayangkan banget karena kan udah bagus gitu kan, seharusnya kita yang menjaga tapi kita yang mengkotori gitu kan. Sebenarnya kalau tanggung jawab pribadi dia menjaga sampahnya sih ya, jadi setiap kita membawa makanan, snack ataupun apapun itu ya sampahnya kita bawa lagi gitu tuh. Terus menurut saya pengelola di sini seharusnya perbanyak trash bag gitu supaya pengunjung juga apa ya bisa langsung membuang ke trash bag itu. Kurang lebih 5 tahun kami bersama-sama komunitas anak-anak pulau di sini menjaga kebersihan dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin yang pasti ya. Serta mengingatkan juga kepada seluruh pengunjung yang ada di sini, kita menyediakan keranjang-keranjang sampah, kita juga menyediakan karung untuk
kadang kan sampah itu nggak hanya dari pengunjung aja, ada juga yang dari entah orang buang sembarangan ke laut, akhirnya larinya ke sini kena arus. Itu tetap kita pungut semua apapun bentuknya sampah, terutama plastik ya. Ya biasanya nongol itu adanya di weekend, hari pengunjung ramai, di tanggal merah, di hari cuti bersama, pokoknya di hari-hari libur tuh. Tapi di weekday pun kita nggak menutup kemungkinan sampah tetap ada, karena setiap harinya itu selalu ada, pengunjung selalu ada datang ke sini. Tantangan yang paling terbesar ada sih sedikit pengunjung yang agak-agak susah dikasih tahu tuh kadang-kadang, cuman tipikalnya kayak anak-anak sekolah yang remaja-remaja tanpa dampingan dari orang tua ataupun yang tuanya gitu. Kadang-kadang itu mereka suka buang ke tempat-tempat yang kita sulit dijangkau, kayak semak-semak belukar. Di sini kan kita ada pohon-pohon yang duri-duri juga susah dijangkau gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah semuanya beres kok, nggak ada masalah. Kita kumpulkan, kita angkut setiap minggu itu kurang lebih 3-4 kali kita buang. Untuk banyaknya itu kurang lebih kalau dikarungin itu sampai 100-200 karung itu beratnya ya mencapai, nggak nyampe lah, seton mah nggak nyampe ya. Himbauan untuk pengunjung aja sih agar ya saling mengingatkan ya kan, karena kebersihan itu bukan cuma di sini ya, buat di rumah, buat menerapkan kepada diri pribadi masing-masing gitu ya. Ya kalau di sini kita terutama pengunjung untuk buang sampah ya di tempat-tempat yang sudah kita sediakan gitu aja. Pulau ini belum hilang, ia masih ada, masih bisa disentuh, masih bisa didengar desiran anginnya, masih bisa dirasakan pasirnya di bawah kaki. Tetapi diam bukan berarti baik-baik saja. Kadang yang paling rapuh adalah yang paling senyap. Kebersihan dan keindahan adalah bahasa cinta yang kita persembahkan kepada bumi. Setiap manusia yang menapakkan kaki di atasnya memikul tanggung jawab yang sama, merawat, menjaga, dan mewariskan keindahannya kepada generasi yang akan datang. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu peduli terhadap alam sekitar demi masa depan yang lebih baik.